Oke, di antara perpuki-pukian AMOLED, kira-kira mana nih yang paling the best nih? Layar AMOLED yang ada di Samsung atau yang ada di Redmi? Fokus kita ke Redmi ya, bukan Xiaomi ya. Redmi boy. Dan to be fair ya, Samsungnya juga bukan yang mantan flagship gue taruh ya. Ini you know what I mean ya, ya jauh dari kata flagship ini yang satu ini. Nah, jadi yang ini HP apa sih? Nah, yang di sebelah kiri ini adalah Samsung A51 boy. Yang di sebelah kanan adalah Redmi Note 13. Oke. Ini adalah handphone yang menurut gua kastanya udah sama-sama aja. Karena ini handphone yang lagi lo lihat ini adalah handphone second dan kondisi second ya, handphone ini udah under 2 juta harganya. Harganya udah 1 jutaan, sama-sama 1 juta. Ini 1 jutaan, ini 1 jutaan. Oke. Nah, jadi di budget yang sama-sama 1 jutaan dan lu memprioritaskan layar, kira-kira mana yang paling worth it nih? Mana yang paling worth it yang menurut lu bagus ya? Coba bantu tulis di kolom komentar nih, mana yang paling worth it dan bagus menurut kalian. Tapi sebelum komen, coba tonton dulu karena gue bakal ajak kalian buat menilai sendiri. Nanti komentar yang paling bagus gue bakal jadiin konten berikutnya. Nah, kita bahas dulu untuk perpuki-pukian AMOLED-nya. Di sini gue langsung saja, kita langsung bandingkan langsung boy. Nah, di sini ya, lo bisa lihat, oke, lo bisa lihat di sini layar yang ada di Samsung sebelah kiri, Redmi sebelah kanan. Bagus mana nih? Bagus mana menurut lu ya? Bagus mana menurut kalian? Nanti gue bakal masukin ke background putih juga, ke background hitam juga. Oke. Ini untuk pengaturannya sama-sama standar ya. Karena kedua handphone ini ya dua-duanya baru gue reset, jadi ini settingan standar. Jadi lu nggak ada yang komen, wah bang bla 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 settingannya nggak. Ini settingan standar. Bagusan mana? Kita lihat dari samping, samping, samping. Nah, jadi kalau lu suruh penilaian gua sama aja. Cuman bedanya karakter si Samsung ini tuningan warnanya sedikit lebih pekat ya. Lu bisa lihat warnanya lebih pekat gitu. Si Redmi agak mendem sedikit warnanya. Cuman warnanya sama-sama nimbul karena ini sama-sama AMOLED. Nah, sekarang gue bakal coba fullin brightness-nya. Kira-kira menurut lu mana yang paling terang ya? Di antara kedua handphone ini ya. Mana yang paling terang di antara kedua handphone ini? Ini udah fully brightness ya. Kalau dari samping-samping ini sama. Gue ngelihatnya nggak ada beda, cuy. Sama ya. Tapi kalau ini di kamera bener-bener sama. Tapi kalau mata gua ngelihat si Redmi sedikit lebih silau, ya. Redmi sedikit lebih pekat warna apa ya? Lebih nimbul cahayanya, ya. Kalau gua lihat dari kepala mata gua sendiri. Tapi di dalam video coba menurut lo gimana? Mana yang paling oke, yang paling ngeslay? Terus kalau kita masuk ke menu, tuh lo, menu setting, kita setting ke bagian background putih ya. Lalu kita setting ke tampilan putih dulu. Nah, untuk bagian background putih menurut teman mana lebih bagus? Mana lebih bagus, boy? Sini gue kasih tahu ya. Di sini untuk settingan Samsung ini layarnya lebih mirip ke iPhone ya. Nah, tipikal-tipikal ciri khas iPhone. Sedangkan ini lebih kayak ke Android pada umumnya. Ini dia agak wormy dikit boy yang ada di Samsung. Ya, kalau buat layar Redmi dia kayak lebih gimana gitu. Ya kan? Tuh lo bisa lihat tuh. Ya. Ini kelihatan gak sih di kamera bedanya? Beda boy. Ini tuningan warnanya beda ini. Tuh. Ini agak sedikit biru-biru gitu. Ini agak sedikit kehangat-hangatan. Ini sama-sama brightness full ya. Nah, ini sekarang kalau ditanya bedanya apa, di sini baru kelihatan bedanya. Karena kalau di background warna gini lu nggak bakal ngeliat bedanya. Nah, begitu masuk ke menu setting, tampilan background putih, di sini lu baru ngeliat perbedaannya. Anjir, tuh. Satu tangan susah boy. Tuh boy. Nah,
baru kelihatan bedanya di sini, ya kan? Nah, untuk desainnya sama ya, sama-sama udah nggak pakai poni. Dagunya tebelan mana menurut lo? Tebelan dagunya yang ada di Samsung, nih dagu Samsung, atau tebelan dagu yang ada di Redmi? Mana yang lebih tebal? Kalau gue lihat ya, dagu Samsung lebih tebal, Redmi lebih tipis. Tuh, gimana ya biar kelihatan jelas. Nah, ini dagu si Redmi ya. Tuh, Redmi Note 13, dagunya tipis. Dan ini dagu si Samsung. Lebih tebal dagunya. Begitu juga atasnya. Atasnya juga, atasnya sama sama boy. Atasnya sama ya. Atasnya sama. Tapi dagu bawah Redmi lebih tipis. Jadi kalau buat desain layar ya, gue lebih suka layar yang ada di Redmi ketimbang yang ada di Samsung. Samsung dagunya lebih tebal dikit, jadi kayak HP agak-agak HP kuno gitu. Sedangkan si Redmi sedikit lebih modern ya, karena dagunya lebih tipis. Jadi ketika kita memandang tuh lebih elegan, lebih futuristik sedikit lah yang ada di Redmi ketimbang yang ada di Samsung. Nah, ini tipikal layar-layar Samsung pada umumnya seperti ini, yang HP-HP 1 jutaan ya. Lu bakal ngerasain yang mirip-mirip kayak gini. Terus kalau ditanya sensitivitas, enakan mana? Gua make kedua handphone ini, gue no komplain ya masalah per sentuh-sentuhan ya. Gue ngerasa enjoy banget dengan apa yang ada di handphone ini. Typing juga enak ya, yang ada di Samsung maupun yang ada di Redmi. Ini sama-sama enak boy buat typing. Cuman ciri khas feedback type-nya ini lebih mirip kayak iPhone. Dia lebih mirip kayak iPhone si Samsung. Jadi kalau lu terbiasa pakai iPhone, terus lu pengen HP kedua, tapi yang nggak jauh beda sekali feel-nya, sentuhan-sentuhan yang ada di layar Samsung tuh lebih mirip kayak iPhone. Pertama, feedback sound-nya. Yang kedua, apa ya? Dia keset layarnya itu loh. Keset layar, permukaan layar ini kayak iPhone, lebih cenderung kayak iPhone. Ini terlalu licin sedikit gitu layar. By the way, ini dua-duanya layarnya masih Orient ya, jadi lu jangan kecot layar udah gantian atau enggak. Ini layarnya masih sama-sama Orient boy. Jadi perbedaannya itu sih. Kalau buat sensitivitas sama-sama bagus, cuman gua ngerasa ini mirip kayak iPhone ya, kayak iPhone pada umumnya. Kayak gua saat ini lagi pakai 14 Plus dan pakai si 15 Pro, ini mirip banget feel-nya. Keset-kesetnya mirip. Kalau ini agak-agak licin sedikit ya ketika disentuh. Dan buat lu yang ngegame, lu prefer ke layar seperti apa? Agak-agak keset ya, atau agak-agak licin sedikit? Coba tulis di kolom komen juga. Nah, sekarang gue kasih kesimpulan ke kalian semua ya. Di layar AMOLED ini mana yang paling juaranya. Kalau lu tanya mana paling juaranya, kedua handphone ini punya plus minus. Tadi gue bilang pencahayaan yang ada di Samsung A51 ini dia cerahnya sama. Cuman ketika gue full brightness baru kelihatan ini lebih cerah ya. Jadi kalau lo tanya bagusan mana, tergantung kebutuhan. Kalau lu buat kebutuhan outdoor di luar ruangan, lu bocahnya bocah acara banget atau lu kerja lapangan banget, saran gue lu ambil Redmi ya. Ini hanya contoh aja. Contohnya gue ambil dari spek yang ada di A51 sebagai gambaran rata-rata produk Samsung harga 1 jutaan, dan spek dari Redmi Note 13 sebagai gambaran rata-rata produk Redmi harga 1 jutaan under 2 juta. Jadi lu bebas sih mau milih tipe apapun di luaran sana, ini hanya contoh aja. Rata-rata lo kalau beli Samsung harga 1 jutaan dapatnya tipikal kayak gini-gini. Begitu juga si Redmi. Nah, gue ambil kesimpulan kalau lo sering di luar ruangan pakai handphone, ambil Redmi ketimbang Samsung. Tapi kalau lu bocahnya indoor banget dan lu butuh nyamannya saat melihat layar enak gitu, warnanya pekat, nimbul banget, Samsung bisa jadi pilihan. Oke? Tapi ini agak membingungkan. Kenapa? Karena dengan kelebihan sedikit yang ada di Samsung ini, itu menurut gue kurang sebanding dengan yang ada di Redmi. Kenapa? Performa handphone ini nyaris twice as fast dibandingkan si A51 ini. Jadi kalau lu tanya handphone ini ngebutan mana,
ini lebih kenceng yang ada di Redmi Note 13 ini ketimbang yang ada di Samsung. Nah, kalau lu butuh buat performa, gua rasa lu ambil si Redmi ya. Dengan mengorbankan sedikit kelebihan yang ada di layar Samsung AMOLED ini, menurut gue nggak terlalu sepadan dengan apa yang didapat ya. Lebih baik performanya jauh lebih kencang ketimbang cuma beda tipis kualitas layarnya. Itu sih yang bisa gue tekenin ke kalian semua. Untuk kamera sama mirip-mirip. Gue nggak bisa kasih penilaian lebih dalam karena video bakal panjang banget. Yang jelas kalau buat kamera market 1 jutaan tuh sama-sama aja. Kayak beda-beda tipis lah. Yang satu kelebihan ini, yang satu kekurangannya di situ. Ya gitu-gitu aja lah. Dan kesimpulan gue, kalau lu mau pakai buat jangka panjang ya, dan lu pemakaiannya lumayan berat, data lu banyak, saran gua lu ambil Redmi ya, produk-produk Redmi di sini, Redmi Note 13. Oke? Itu aja sih yang bisa gue saranin. Dan kalau ada yang pengen lu tanyain, tulis di kolom komen. Oh ya, menurut tuh bagusan layar AMOLED yang ada di Samsung atau Redmi? Coba tulis di kolom komen juga, boy. Dan kalau lu penasaran speknya, perbandingan speknya, biar lebih detail, udah gue tulis di deskripsi juga, jadi lu bisa cek di deskripsi perbandingan speknya. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.